Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Sofia dari kelas BKPIA. Nah, pada video saat ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan yang saya miliki serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini saya juga akan mengaitkan keterampilan dasar bimbingan dan konseling yang telah saya pelajari. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasannya manusia itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita sebagai manusia kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi sampai kita merendahkan orang lain karena kita merasa kita lebih tinggi daripada mereka. Orang yang berilmu tidak ada gunanya apabila orang tersebut masih suka meremehkan orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan kebaikan kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Nah, kembali ke pembahasan awal, untuk kelebihan dan kelemahan yang saya miliki ada di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk kelebihan yang saya miliki, saya bisa mendengarkan tanpa menghakimi dan mencoba melihat masalah dari sudut pandang mereka. Ini sangat penting, terutama dalam dunia konseling. Namun, di sisi lain, kelemahan saya adalah saya cenderung cepat menyerah ketika menghadapi tantangan besar. Kadang, ketika sesuatu terasa sulit, saya kehilangan motivasi dan rasa percaya diri. Nah, cara mengatasi kelemahan tersebut, di sini saya menerapkan untuk mengurangi kelemahan ini, saya mencoba untuk mengubah pola pikir saya. Saya berusaha lebih fokus pada proses daripada hasil akhir, serta merayakan setiap kemajuan kecil. Saya juga melatih diri untuk bersikap lebih sabar dan menerima bahwa kemajuan mungkin datang secara perlahan. Ini sangat penting bagi seorang konselor karena konselor harus mampu mendampingi klien dalam proses yang panjang tanpa menyerah atau terburu-buru. Nah, untuk sifat dasar yang harus dimiliki konselor, seorang konselor harus memiliki sikap empati, kesabaran, dan ketulusan dalam membantu klien. Dalam diri saya melihat bahwa saya memiliki kemampuan untuk berempati, mendengarkan dengan baik, dan tidak menghakimi. Hal ini memudahkan saya dalam membangun hubungan yang nyaman dengan orang lain, namun saya juga perlu terus belajar untuk menjadi lebih gigih dan tetap termotivasi, agar dapat lebih efektif dalam mendampingi klien yang mungkin memiliki masalah kompleks. Nah, untuk keterampilan dasar yang saya pelajari, di sini saya mengambil opening, attending, dan acceptance. Nah, untuk opening di sini, opening adalah teknik dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Contohnya, memberikan sambutan seperti halnya selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Nah, untuk yang kedua di sini ada attending atau menghadiri. Attending adalah keterampilan atau attending yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana dan kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian seorang klien mulai menceritakan masalahnya kepada konselor tentang kesulitan yang dialami di tempat kerja. Konselor duduk dengan posisi tubuh yang terbuka dan menghadap ke klien dengan sedikit condong ke depan. Konselor mempertahankan kontak mata yang lembut tanpa menatap terlalu intens. Saat kalian berbicara, konselor mengangguk secara berkala dan sesekali berkata, "Saya mengerti" atau "Itu pasti sulit bagi Anda." Nah, yang ketiga di sini ada acceptance atau penerimaan. Acceptance atau penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal yang dikemukakan oleh klien. Contoh, saya merasa bahwa tidak orang yang peduli pada saya. Konselor bisa merespon dengan, "Saya mengerti bahwa Anda merasa tidak ada yang peduli. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang perasaan ini dan dari mana asalnya."